Ya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom semuanya, sahabat Jepro Haleluya. Community. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Allah yang kita sembah, Allah yang maha mulia, Dia Allah yang suci, maha kudus. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Biarlah kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan terus mengalami kemahakuasaan Tuhan Amin. dalam keberadaan kehidupan kita. Amin. Mari kita terus menyembah Tuhan Allah yang maha kudus, sebab Dia yang layak dipuji, disembah di dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari saat ini kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Allah yang suci, maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang suci maha mulia. Engkau Yesus Tuhan yang kami sembah selamanya, baik di bumi maupun di surga. Haleluya. Allah yang suci, maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan Allah yang suci, Allah yang suci, maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya,
sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Yesus, Kau layak disembah. Amin. Haleluya. Kami puji, kami tinggikan Engkau. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Yesus, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Perlindungan kami, kekuatan kami di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur hanya padamu. Kami percaya pada Tuhan Allah yang penuh kuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, biar Engkau menjamah setiap hati kami, untuk kami selalu menerima kebenaran firman-Mu yang akan terus meneguhkan iman percaya kami di tengah-tengah hidup kami Tuhan, di tengah-tengah apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, pergumulan apapun yang kami
Tapi saat ini Tuhan, Ya, kami mau terus meneguhkan iman percaya kami hanya padamu, Yes. lewat kebenaran firman-Mu yang akan terus menuntun kehidupan kami dalam jalan kebenaran-Mu, dalam jalan terang kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau yang telah memberikan kami pengurapan yang baru untuk kami terus memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, yang terus memberikan kami kemampuan untuk selalu taat akan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya hanya padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Saat lagi sama-sama kita akan menikmati santapan rohani lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan dan pada saat ini kita siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita sudah masuk di dalam kitab Yosua. Yosua pasal 1 dengan tema bergerak maju bersama Tuhan, melangkah maju bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita lihat Yosua 1 ayat yang pertama. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu, mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudaraku, tegas sekali firman Tuhan berkata, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, apa maksud firman Tuhan di sini? Seorang nabi yang besar telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Jadi Tuhan ingin memberikan pesan kepada umat Israel, apa yang telah berlalu, sudahlah, telah berlalu. Kalian telah berkabung selama 30 hari terhadap kematian Musa. Cukuplah. Sekarang pandang ke depan. Jangan berlama-lama dalam perkabungan. Karena memang dasarnya juga umat Israel toh mengasihi Musa. Dengan mereka melihat kesetiaan Musa yang luar biasa, mereka melihat Musa itu setia dan hati mereka sangat mengasihi Musa. Tapi Musa dipanggil Tuhan. Musa telah mati di usia 120 tahun. Perkabungan ini adalah perkabungan yang besar, kehilangan yang besar, nggak mudah, nggak gampang. 30 hari mereka menangisi kepergian dari Musa. Tapi Tuhan bermaksud jangan berlama-lama di situ. Jangan berlama-lama, ayo cepat keluar. Ayo cepat bersiap. Sekarang itu juga mereka harus bersiap. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan juga mau mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Boleh jadi ada hal-hal yang mungkin Anda petik ya, suasana kurang enak, suasana yang tidak nyaman, suasana yang kita pikir kehilangan. Banyak yang hilang yang engkau alami pada masa-masa seperti ini. Dan engkau berkabung, engkau susah hati, engkau bersedih dengan berbagai kehilangan yang terjadi. Maklum, dapat dimaklumi. Tetapi jangan berlama-lama saudara. Jangan berlama-lama dalam kesedihan, jangan berlama-lama dalam suasana kehilangan, jangan berlama-lama dalam suasana kegagalan. Jangan. Ayo sekarang kita bersiap melihat ke depan, karena masih ada tanggung jawab
yang harus kita kerjakan. Masih ada panggilan Tuhan yang harus kita tuntaskan. Masih banyak hal yang ingin Tuhan pakai dalam hidupmu untuk membereskan banyak urusan. Tuhan masih mau memakai Anda. Tuhan masih mau ingin menggunakan Anda. Tuhan masih mau rancangannya yang besar dan ajaib itu berlaku dalam kehidupan Anda. Jadi biarlah yang lama telah berlalu, tapi kita bangkit, bersiap sekarang untuk masa yang akan datang. Untuk gelombang yang berikutnya. Gelombang yang lama sudah selesai. Kegerakan yang lama sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Kita nggak mungkin hidup di masa lalu. Kita nggak mungkin lagi mau hidup pergi ke masa yang lampau. Kita hidup untuk ke masa yang akan datang. Gelombang yang pertama sudah selesai. Sekarang gelombang yang baru dari Tuhan. Masa yang baru dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Jadi bagaimana kita meresponi gelombang yang baru dari Tuhan? Kegerakan yang baru dari Tuhan. Masa yang baru dari Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Tuhan berkata, bersiaplah sekarang. Jangan sampai nggak siap. Harus menyiapkan diri sekarang ini. Sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk gelombang yang baru, untuk masa yang baru, untuk berkat yang baru yang Tuhan siapkan, untuk kegerakan Tuhan yang baru di dalam kehidupan Anda. Mari saudaraku, yang terpenting adalah lihat ke depan dan kita melakukan persiapan sekarang. Yosua, Tuhan ingatkan, ayo siapkanlah dirimu sekarang. Jangan berlambat-lambat, jangan terlalu belok kata orang ya. Terlalu melo banget. Jangan saudaraku. Kita harus bangkit. Kita berkata, yes, masih ada visi yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan kepada Yosua? Ini saudaraku, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh negeri, seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Ada visi yang Tuhan berikan. Ada misi yang harus dikerjakan. Dan Yosua digerakkan Tuhan mempersiapkan diri. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, saya percaya dalam hidup kita. Mungkin kau berkata ada banyak jatuh bangun dalam hidup ini. Oke. Ada banyak keberhasilan tapi ada banyak juga kegagalan. Ya oke. Ya, ada banyak yang kau dapatkan tapi ada banyak juga mengalami kehilangan. Ya sudah. Sekarang apa? Sekarang persiapkanlah dirimu untuk kegerakan Tuhan yang baru. Apanya yang harus dipersiapkan? Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yosua 1 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi mempersiapkan diri pada saat ini yang dibutuhkan adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Tentu pertama panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan kita sudah bahas tadi kan? Di mana ada panggilan Tuhan buat Yosua untuk membawa umat Israel menyeberangi sungai Yordan sampai ke tanah Kanaan. Anda dapat dulu itu panggilan Tuhan. Ya, apa yang mau dikerjakan? Doakan, gumuli, tanya Tuhan. Gelombang yang berikutnya apa yang harus saya kerjakan Tuhan? Kegerakan yang baru apa yang harus saya lakukan Tuhan? Kita gumuli bersama-sama saudara. Berkat-berkat yang baru apa yang Tuhan siapkan? Apa yang harus saya lakukan? Bergerak kemana? Menuju mana bersama Tuhan? Kita doakan, kita gumuli. Nah setelah dapat, oh iya saya harus bergerak maju. Ini tujuan Tuhan yang Tuhan berikan buat hidupku. Setelah engkau dapatkan itu dengan penuh kekuatan dari Tuhan, maka yang harus dilakukan dalam persiapan adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena visi Tuhan baik, misi Tuhan dalam hidupmu oke, panggilan Tuhan dalam hidupmu bagus. Namun ketika untuk melakukannya, untuk menjalankannya, hati ini suka berubah-ubah. Biasanya waktu awal semangatnya, orang bilang semangat 45. Menggebu-gebu, begitu semangat, ya, on fire, jalan siang dan malam, bergerak. Tetapi seiring dengan waktu makin lama on fire-nya itu sudah hilang saudaraku. Sudah jadi on off ya. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang gak semangat. Nah dari awal Tuhan sudah berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu.
Orang kalau terima panggilan, orang kalau terima visi, misi dari Tuhan, memang akan berapi-api, bersemangat sekali. Tapi pada waktu menjalankannya suka lupa. Waktu menjalankan panggilan Tuhan itu ada saja masalah, ada saja pergumulan, ada saja tantangan. Dan tantangan itu bukan untuk menghilangkan visi. Tantangan itu bukan untuk menghilangkan misi Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tetapi tantangan itu sedang membentuk engkau. Apakah hatimu tetap kuat dan tetap teguh dalam menjalankannya. Jadi ada orang yang hatinya sudah mulai lemah. Sudah nggak teguh lagi hatinya. Sehingga dia buat lagi visi yang baru, buat lagi misi yang baru, buat lagi panggilan yang baru. Jadi berubah-berubah. Padahal sebenarnya bukan itu yang harus dirubah. Yang perlu diperhatikan adalah hati kita harus kuat. Ya, hati kita harus kuat. Banyak terpaan, banyak masalah, banyak pergumulan untuk mewujudkan panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Banyak sekali. Tapi hati kita jangan kecut, jangan tawar hati. Harus tetap kuat, teguh pada janji Tuhan, teguh pada panggilan Tuhan. Ya, tantangan bisa dari eksternal, bisa jadi internal. Bahkan tantangan bisa jadi dari diri kita sendiri. Udah capek, udah malas. Kok nggak ada perubahan-perubahan? Aduh, udah lemes. Nah, kita harus kuatkan hati kita, saudara. Tantangan bisa terjadi karena beda pendapat, beda pandangan dengan orang-orang sekitar Anda. Awalnya mendukung, sekarang kok bahasanya udah komplain. Ya ini kadang-kadang hati bisa loyo. Tapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang dialami oleh Yosua, saudaraku. Dia harus memimpin bangsa Israel yang 2 juta orang banyaknya masuk ke tanah Kanaan. Rombongan banyak, saudara. Banyak sekali rombongan, saudara. Ya, ada orang yang menggerakkan masyarakat untuk datang ke stadium yang baru dibuat, ya. Pakai surat edaran dan sebagainya. Kan menggerakkan massa nggak gampang. Pakai surat edaran sampai ke tingkat-tingkat paling bawah. Ayo geraki massa datang, ayo datang dong. Nah itu kan nggak gampang menggerakin massa. Apakah penuh nanti stadiumnya kan kalau bikin acara? Kan nggak gampang juga. Ada usaha dan sebagainya. Nah ini 2 juta orang nyebrang sungai Yordan. Ya, sungai Yordan orang bilang masih liar seperti itu sungai Yordan itu kan. Nggak seperti sungai Yordan pada masa kini. Nah saudara, nggak mudah. Banyak tantangan. Kadang-kadang mereka sepakat, kadang-kadang mereka nggak sepakat. Ada yang komplain dan sebagainya. Oleh sebab itu Tuhan persiapkan hati Yosua dari awal. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Engkau punya misi apa? Mau buka usaha baru? Engkau punya misi apa? Ya, mau pindah rumah? Pindah tempat tinggal? Pindah daerah? Ada kegiatan baru yang harus dilakukan? Ada urusan-urusan yang baru? Kan engkau berpikir sekarang gelombang yang baru, sekarang kegerakan yang baru, sekarang masa yang baru dan Tuhan kasih. Wow, puji Tuhan. Tapi untuk menjalankannya, saudaraku, jangan setengah hati. Harus dengan kesungguhan hati. Harus kuat hatimu, harus teguh hatimu. Jangan gampang menyerah, pantang menyerah. Nggak boleh kita gampang menyerah. Pantang, pokoknya terus maju bersama dengan Tuhan. Kalau ada hambatan, ada halangan, tanya Tuhan. Minta Tuhan teguhkan lagi. Minta Tuhan teguhkan lagi hati kita. Bicara sama Tuhan. Minta Tuhan pimpin. Minta Tuhan bimbing. Kalau sempat ada salah sana salah sini, ya namanya juga mungkin sesuatu yang baru. Kegerakan yang baru. Belum tahu apa-apa. Ya bisa jadi nggak sempurna awalnya. Ada aja kan. Kesalahan kurang cocok. Ada. Kesalahan kurang pas. Nggak matching. Ada. Namanya juga sesuatu yang baru. Tapi jangan langsung menyerah. Jangan langsung mundur. Ketika ada sesuatu yang gak pas, bicara sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Seperti Yosua, saudaraku. Ya, dia mengandalkan Tuhan. Dia bertemu malaikat Tuhan. Dia dapat kekuatan dari Tuhan. Kembali dikuatkan oleh Tuhan. Dia maju terus. Sampai selesai misi Tuhan dalam kehidupannya. Sampai kita tahu Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Dia berkata, aku dan seisi keluargaku hanya mau berbakti kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Di akhir hidup Yosua, dia mendeklar, dia memproklamasikan imannya yang luar biasa, bahwa dia hanya mau mengabdi, hidupnya hanya mau mengabdi, berbakti, beribadah hanya kepada Tuhan saja, dia dan seisi keluarga. Di masa tuanya,
dia proklamasikan imannya kembali. Dia segarkan kembali imannya di hadapan Tuhan. Dia kuatkan lagi kembali hatinya untuk mengiring Tuhan. Luar biasa, saudara. Hal-hal yang seperti ini, saudaraku, harus kita taruh dalam hati kita. Harus kita lakukan dalam hidup kita. Maka saya percaya engkau betul-betul akan bergerak maju bersama Tuhan. Engkau akan melangkah maju bersama Tuhan. Bukan bergerak mundur, tapi bergerak maju dengan Tuhan. Amin, saudara. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bergerak maju bersama Tuhan. Apalagi yang dilakukan, saudaraku? Tuhan mengingatkan bahwa Yosua harus bersiap saat itu juga. Dan Tuhan berkata di dalam Yosua pasal 7 ayatnya yang Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Siapa yang gak mau beruntung kemanapun pergi? Siapa yang tidak mau beruntung ketika bergerak bersama dengan Tuhan? Anda pasti mau beruntung, kan? Masa kita suka yang puntung? Kita suka yang untung, saudara. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, normal-normal aja lah jadi anak manusia, jadi anak Tuhan. Kita mau keberuntungan dari Tuhan. Ya, itu wajar, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkata apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bertindak hati-hati. Kalau orang mau mudik pulang, suka dikatakan hati-hati di jalan ya, itu penting. Kadang-kadang itu sebagai bentuk simpati ketika Anda akan pergi perjalanan jauh. Hati-hati di jalan ya, yang dari Medan ke Jakarta, yang dari Jakarta ke Australia. Hati-hati di jalan ya. Itu bentuk simpati. Tapi lebih daripada itu, kalau kita perhatikan, memang hati-hati itu penting. Untuk mengingatkan kita, hati-hati itu penting, saudara. Begitu juga untuk bergerak maju bersama Tuhan, hati-hati itu penting. Bertindak hati-hati itu menjadi suatu patokan. Kadang-kala ya, saking terlalu semangat, terlalu berapi-api, jadi sudah nggak ada pertimbangan lagi. Langsung oke, jalan ya, langsung terobos dan sebagainya. Padahal kurang hati-hati. Hidup ini banyak pilihan. Bergerak maju bersama Tuhan, startnya boleh oke, mantap. Tapi setelah itu menyelesaikannya, kita harus tetap hati-hati. Apa yang menjadi ukuran hati-hati kita dalam bertindak? Di sini firman Allah berkata, bertindak hati-hati dengan kita banyak bergaul pada hukum Tuhan. Bukan pada teori-teori yang ditawarkan oleh dunia, tetapi kita banyak bergaul dengan seluruh hukum. Kata firman Tuhan di sini begitu loh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, maka hidupmu akan beruntung. Jadi saudaraku, agar kita bisa bertindak hati-hati, kita harus biasakan diri kita bergaul dengan firman Tuhan, bergaul dengan hukum-hukum Tuhan, sehingga kita lebih banyak hati kita dipengaruhi oleh firman Tuhan, pikiran kita lebih banyak dipengaruhi oleh firman Tuhan, emosi kita, perasaan kita, ya, antusias kita ini lebih banyak dibangun oleh firman Tuhan. Maka engkau akan mampu bertindak lebih hati-hati di dalam melangkah untuk mengikuti gerakan yang baru dari Tuhan, untuk mengikuti gelombang yang baru dari Tuhan, untuk mengikuti masa yang baru dari Tuhan, bergerak maju. Kegagalan, kepedihan yang sudah lewat, ya lewat. Kita mau berubah, kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kita mau diubahkan oleh Tuhan. Maka bertindaklah dengan hati-hati. Firman Tuhan menjadi modal utama, saudara, untuk menjaga hati kita, menjaga semangat kita dalam bertindak. Amin, saudaraku. Ayo, kita harus cinta firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjamin Anda untuk mengalami keberuntungan. Berarti firman Tuhan menjamin Anda untuk terhindar dari berbagai kesalahan.
Mana ada orang salah lalu beruntung? Gak ada, saudara. Gak ada yang seperti itu. Mana ada orang salah, beruntung dia salah. Mana ada orang salah lalu gagal dan dikatakan, ya untung kamu gagal, beruntung kamu seperti itu. Gak ada, saudara. Firman Tuhan menolong kita agar engkau beruntung. Mengurangi kekeliruan, mengurangi kesalahan, mengurangi hal-hal yang tidak perlu terjadi. Oleh sebab itu, kehati-hatian kita terletak dari hati kita yang mencintai firman Tuhan. Hati kita yang mencintai firman Tuhan nampak pada kesungguhan kita untuk memberikan waktu, mencicipi firman Tuhan, mengunyah firman Tuhan, jadi makanan rohani dalam kehidupan Anda. Dan engkau akan terus sehat-sehat saja secara rohani. Orang yang sehat secara rohani, hatinya pun akan bersih, saudaraku. Hati yang bersih karena firman Tuhan, maka emosi dia, pikiran dia juga akan lurus, saudara. Kalau andai kata sudah demikian, maka tindakan-tindakan dia juga akan ada pada jalur yang lurus. Akan ada pada jalan yang tidak membawa kepada kebinasaan, tapi membawa kepada keberhasilan. Itulah keberuntungan dari anak-anak Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan terlalu terikat dengan masa lalu. Bahkan keberhasilan masa lalu, jangan hidup di masa lalu. Hidup di masa lalu itu bisa karena hidup dengan kegagalannya, dengan kepedihannya, atau hidup dengan keberhasilan masa lalu. Padahal sudah berlalu. Kita mau bergerak maju bersama dengan Tuhan. Kita akan belajar untuk memahami misi Tuhan, panggilan Tuhan. Kita akan pertajam gelombang baru yang Tuhan kasih di hati kita. Kita akan pertajam masa baru, rencana baru Tuhan dalam hidup kita untuk gelombang yang berikutnya. Dan kita kuatkan hati kita, gak gampang goyah, dan kita tetap hati-hati karena firman Tuhan selalu menjaga hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa pada saat ini, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menjaga dan melindungi kami, memberkati hidup kami. Tuhan, terima kasih campur tangan Tuhan selama ini. Tuhan memberikan kami keberhasilan, memberikan kami penghiburan dan kekuatan di masa-masa yang pedih sekalipun. Dan Tuhan ajar kami mau bergerak dalam kegerakan yang baru dari Tuhan, gelombang yang baru dari Tuhan, masa yang baru dari Tuhan. Ajar kami Tuhan mengenal rancangan pemulihan dari Tuhan, rancangan keberuntungan dari Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan tolong kuatkan hati kami, teguhkan hati kami untuk melakukannya. Karena kami tahu untuk mendapatkan semuanya itu harus dengan perjuangan. Berjuang bersama Tuhan, harus dengan hati yang teguh, mempercayai Tuhan, meyakini Tuhan daripada kata-kata orang, meyakini Tuhan daripada melihat keadaan, lebih mempercayai Tuhan daripada melihat prediksi-prediksi dari manusia. Dan Tuhan ajarkan kami selalu bertindak hati-hati, dengan hati kami dikuasai oleh firman, pikiran kami, emosi kami, perasaan kami, tindakan kami dituntun oleh firman. Kami percaya dengan demikian, gelombang yang baru dari Tuhan adalah keberuntungan bagi kami. Kami percaya Tuhan, masa yang baru dari Tuhan, kegerakan yang baru dari Tuhan adalah keberuntungan bagi diri kami, keluarga kami, masa depan kami, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Umat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan dan keuanganmu. Tuhan memberkati dimanapun juga engkau berada, apa saja yang engkau kerjakan dikenang Tuhan dan dibuat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Terus percaya Tuhan yang telah memberkati kehidupan kita dan memberikan keberhasilan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang telah ambil bagian dalam live chat yang ada.
tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati bagi Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih yang membutuhkan dukungan doa secara pribadi atau konseling, dapat menghubungi kami di nomor yang tertera di layar, yaitu 0878 888 1150. Yes. Dan kami siap melayani Anda. Kita akan ketemu lagi pada besok pagi jam yang sama, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih semuanya yang telah bergabung saat ini. Sampai jumpa kembali besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.